Hai Sobat Click and Smart, kali ini kita review film Korea yang berjudul Agency dan tayang adanya hanya di Netflix. Drama ini berjumlah 16 episode dan dirilis sejak Januari 2023. Kalau kalian pernah kerja di agency atau branding company, pasti kalian paham banget nih dan mewakili banget alur ceritanya juga. Jokesnya tuh, kerja di bidang ini adalah kerja modar. Itu bener banget loh, karena gaya hidup juga berubah. Bener, income-nya gede banget. Macam wujudnya ilmu ekonomi, semakin tinggi resiko, maka semakin tinggi pula hasil yang diperoleh. Sesuai dengan teori Keynes yang menyatakan high risk, high return. Drama ini menyuguhkan kisah wanita karir di agensi periklanan ternama. Dia adalah Go Ain, berasal dari keluarga kurang mampu dan bukan dari universitas ternama. Karena dia ditinggal ibunya selama 35 tahun dan dia berusaha untuk menjadi mandiri, padahal dia akan diterima di universitas ternama waktu itu. Namun karena dia kurang beruntung saat dia akan ke universitas tersebut waktu kecil, dia tuh sampai memecahkan celengan tabungannya untuk hanya melihat universitasnya saja karena tidak cukup untuk memasuki kampus tersebut. Maka dia bertekad nih untuk suatu saat menjadi orang yang lebih dari teman-temannya dalam mendapatkan uang. Nah, berkat kegigihannya ini ya, Goa berhasil mendapatkan jabatan sebagai pimpinan eksekutif di biro iklan ternama, yaitu VC Group. VC Group ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sukses di dalamnya. Lalu di balik kesuksesan yang dia raih, beberapa orang juga tidak menyukai kehadirannya. Nah, salah satunya itu yang terlihat sekali di situ Pak Choi, direktur perencanaan. Drama yang berlatar perkantoran ini menggandeng Lee Sang-min sebagai sutradara. Namanya sudah tidak asing lagi bagi kalangan pecinta drakor. Nah, dia ini telah beberapa kali menyutradarai drama Korea populer. Kalau kalian pernah lihat Birth of Beauty, Man to Man, sampai Welcome to Waikiki 1 sampai keduanya, itu dia yang menyutradarai. Bagus kan jalan ceritanya. Nah, ini 1 sampai 16 episode juga memang nggak kalah bagusnya dibanding film-film yang dia telah ciptakan. Dan memang alurnya itu tidak membosankan. Nah, di agensi ini menggambarkan dunia kantor periklanan yang penuh persaingan orang-orang untuk bisa berada di jabatan tertinggi. Pak Choi ini ya, untuk mempengaruhi si Goa, dia tujuannya tidak lain untuk mengincar posisi CEO. Nah, tidak hanya si Pak Choi ini yang berusaha mempengaruhi Goa ini, Kang Hana ya, yang laki perempuan, dan Kang Han-soo juga gitu, yang merupakan generasi ketiga dari VC Group. Sekaligus Kang Hana ini tuh seorang influencer gitu, di situ diceritakannya. Dia berusaha mengincar jabatan tertinggi di VC Group. Tadinya begitu pun dengan kakak laki-lakinya yang mengincar menjadi wakil pemimpin, si Kang Han-soo itu ya. Dalam melancarkan aksinya, Kang Hana dibantu oleh Park Yong. Nah, si Park ini tuh merupakan sekretaris pribadinya gitu ya. Dia tuh kenal cukup lama, saling kenal mereka jadi teman kuliah saat menempuh pendidikan MBA di luar negeri. Nah, per episodenya itu mengajak kita untuk bisa berpikir atau menebak-nebak endingnya tuh akan kayak gimana. Lumayan seru, namun mudah ditebak untuk jalan ceritanya. Film ini tuh kita bisa belajar bahwa di setiap perusahaan tempat kita bekerja atau sedang bekerja atau sedang nantinya mencari pekerjaan di luar sana, kalian mesti hati-hati karena banyak tipe-tipe orang, mulai dari penjilat seperti Pak Choi itu ada loh di dunia nyata. Dan timnya dia juga. Lalu ada anak pimpinan yang bermimpi untuk bisa langsung menggantikan si Hana sama Han-soo ini ya.
Lalu ada orang yang bisa nekat membalas dendam namun berpikir cerdas dengan memenuhi permintaan musuh yang dibencinya, si Pak Choi, karena memecat dia dengan alasan yang dibuat-buat. Ini Pak Yong ya. Dia memanfaatkan terlebih dulu untuk bisa membayarkan pesta pernikahan anaknya. Terus dia mengundurkan diri dengan mempermalukan musuhnya di depan TV dengan membongkar kejahatannya. Nah, ini tuh tadinya atasannya si Go Ain sebelum Go dipromosikan. Terus lalu ada si tipe Pak Park ya, asisten pribadinya si Hana, yang menolak 300 miliar dong ya dari si Kang Hansu ini, kakaknya. Dia itu dijanjikan akan dinaikkan menjadi direktur agar sejajar dengan kedudukan adiknya, katanya, demi bisa menyingkirkan adiknya nih si Hansu, terus memenangkan persaingan dan mendapatkan posisi dan pengakuan sama si kakeknya, karena kakeknya selalu support, bilang gue akan memihak ke pemenang gitu ya. Jadi mereka termotivasi untuk bisa memperebutkan jabatan itu. Nah, pada akhirnya si Go Ain ini jadi CEO karena si Go Ain ini juga mendapatkan tim yang membuka mata hatinya dia gitu ya. Terus abis itu juga dia ibunya kembali ke kehidupannya. Terus dia juga tahu jawaban kenapa ibunya itu pergi meninggalkan dia selama 35 tahun, dan akhirnya dia bisa membuka agensi sendiri. Terus dia bawa tuh semua timnya yang dia pilih, meskipun dia bisa menduduki posisi CEO di perusahaan VC Group itu gitu. Udah deh, happy ending story. So kalian juga mesti lihat kalau misalkan penasaran gimana sih pekerjaan di agensi itu, gimana hype-nya, gimana deadline-nya, dan itu tuh bener banget kalau misalkan kita tuh jarang tidurnya di agensi itu ya, karena deadline-nya itu cukup tight, cukup ketat banget. Klien itu nggak mikirin kapan kita ngelarin itu, yang penting dia misalkan kasih waktu 1 minggu, ya itu memang harus deliver 1 minggu gitu. Gimana caranya klien tutup mata gitu. Jadi memang keren banget sih. Kita bisa dapetin gambaran dari film ini gimana dunia pekerjaan itu gitu. Seru sih kalau misalnya kalian memang ada passionnya bekerja di branding company, agency seperti ini, kalian mesti juga lihat sih. Okay, so see you in the next review ya. Bye. 슬슬 쳐들어올 때가 됐는데. I'm gonna stay with you forever.